Saya baru kemarin pulang mudik, kolesterolnya naik jadi 217 gitu ya dok Itu ya? yang harus dikurangin. Asam uratnya naik jadi 7, berat badan naik, perutnya buncit. Wah, karena kemarin makan banyak gitu. Yes. 3 hari nggak makan. Udah Waduh, kalap, Dok. jangan. Dikurangi. Nggak boleh ekstrim. Prinsipnya dasarnya adalah defisit kalori. Energi yang dikeluarkan harus lebih banyak dibanding energi yang masuk. Welcome to BNI Life Corner, di mana kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang inspiratif. Bersama saya Ferdiananda, di mana kita sekarang sedang berada di Brawijaya Hospital Antasari untuk membahas isu terkini. Seperti apa pembahasannya? Langsung saja, ini dia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan sedikit tentang BNI Life sebelumnya ya. Baiklah. BNI Life ini telah berdiri semenjak tahun 1996 dan bergabung dengan dua korporasi besar, yaitu Bank Negara Indonesia dan Sumitomo Life, asuransi terbesar di Jepang ya. BNI Life juga memiliki produk asuransi jiwa individu dan korporasi yang dipasarkan melalui 5 jalur distribusi ya, bank assurance ya, melalui pemasaran yang ada di bank, terus kemudian agensi yang mungkin teman-teman sudah tahu door to door ya, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, ataupun employee benefit ya, merupakan asuransi kumpulan, syariah, dan yang terakhir adalah melalui jalur telemarketing. Nah, BNI Life juga memberikan kemudahan nasabah melalui easy claim, easy access, dan easy to connect. BNI Life juga rumah sakit dan klinik, laboratorium, dan optik rekanan di lebih dari 3.000 lokasi tersebar di seluruh Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Nah, untuk informasi produk dan layanan BNI Life, silakan kunjungi kantor cabang BNI terdekat ya, karena atau teman-teman semua bisa dapat menghubungi BNI Life di 15.045 dan dapatkan informasi terbaru melalui sosial media BNI Life ID atau website bnilife.co.id. Ya, yang pertama, selamat pagi Dr. Marcel. Oke, baiklah teman-teman, kita akan mendengarkan ya 1-2 buah atau mungkin 1 album dari Dr. Marcel yang akan bernyanyi pada pagi hari ini ya. Masih aktif nyanyi, Dok? Masih Aku untuk kamu. Nah, saya nggak salah kan? Bukan Marcel yang itu ya. Bukan ya dok ya? Oke. Baiklah ya, Dr. Marcel akan membahas ya, akan cerita nih teman-teman sama kita ya. Nanti apapun pertanyaannya silakan teman-teman yang lagi online, silakan tulis di kolom chat, betul? Ya, kita akan tulis di kolom chat. Untuk yang hadir di sini pun juga nanti bisa langsung bertanya kepada aku untuk kamu. Nah, dari nyanyi sama Dr. Marcel. Baiklah, silakan dok. Ya, terima kasih kesempatannya di pagi ini. Saya yakin teman-teman semua semangat di sini. Mana suaranya yang semangat? Waduh, luar biasa. Ya, perkenalkan saya Dr. Marcel Timotius Handoko, saya spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Ini spesialis yang mungkin baru didengar di Indonesia, saya sedikit overview. Ini spesialis yang kerjanya ngurusin pencegahan penyakit sama perencanaan kesehatan. Kalau gitu diulang sekali lagi dok, spesialis apa dok? Spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Spesialis kedokteran keluarga layanan primer yang khusus untuk melayani? Ya, lebih fokus pada pencegahan dan perencanaan kesehatan. Oke, gitu. Konsultasi ya dok. Betul, ya? Kalau di luar negeri sudah sejak 50 tahun yang lalu ada ya, baik di Eropa maupun Amerika dengan sebutan Family Medicine Specialist. Oke. Gitu. Jadi di Indonesia saya merupakan generasi pertama spesialis kedokteran keluarga layanan. Tepuk tangan dong, luar biasa ya Dr. Marcel nih, generasi pertama. Yes, betul. Oke, baiklah, silakan dok. Ya, pada kesempatan kali ini sesuai temanya yaitu adalah cegah obesitas sumber penyakit ya. Nah, boleh bantu slide ditampilkan. Saya membuka dengan sharing ya. Wah, ini bukan gambar porno tapi ini untuk edukasi ya. Ini bisa kita lihat ya, ada laki-laki ya, perutnya maju ya. Siapa yang di sini perutnya maju? Nah ya, saya bukan mau body shaming, tapi pagi hari ini kita mau mulai membangun kesadaran bahwa ternyata apa yang kita makan itu menentukan bagaimana kita menikmati hidup. Jadi bukan cuma menikmati sekarang, tapi kalau saya ingin Anda sekalian bisa menikmati hidup lebih panjang. Nah, ini perutnya buncit, mukanya buncit, bukan ya, mukanya, lehernya hilang ini, nggak tahu kemana. Ya, boleh satu diklik, dan ternyata orangnya hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Jadi foto yang saya sharing itu adalah foto saya sendiri.
Ini foto saya tahun lalu dengan berat hampir 80 kilo, dengan masalah penyakit, dokter juga bisa sakit Bapak Ibu. Karena tidurnya sembarangan, makannya tidak tepat waktu, ya, terlalu sibuk dan sebagainya, ternyata saya mengalami kondisi yang disebut prediabetes, hiperuricemi atau asam uratnya tinggi, profil lipidnya berantakan, ya, atau dislipidemia, terus kemudian lutut saya sebelah kanan, saya tinggi cuma 168 dengan berat 80, itu saya mengalami radang sendi karena tubuhnya terlalu berat, gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau hari ini Bapak Ibu boleh lihat foto saya yang di kanan, ini bukan bim salah bim abrakadabra. Tapi kalau saya bisa, Bapak Ibu yang di rumah juga bisa untuk jadi lebih sehat. Nah, pada kesempatan pagi ini saya mau jelasin dulu obesitas itu apa sih, pengertiannya apa. Karena banyak selama ini, apakah semua orang yang perutnya buncit, tampaknya mohon maaf, badannya besar, itu obesitas? Nah, kita mesti lihat lagi. Jadi kalau kita bicara obesitas, pengertiannya itu ya merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu yang lama. Ya, apalagi sekarang istilahnya kekinian namanya mager. Ya, bukan bangun pagar, tapi malas gerak, ya. Atau secara medis disebut sedentary lifestyle. Ya, siapa yang hari ini dikit-dikit pesan online, ya? Karena yang online itu bisa lebih cepat sampai ke rumah. Karena dia bilang saya caps pakai motor. Ya. Kayak gitu sekarang. Gojek cepat banget sampai ke rumah. Pesan apapun langsung datang, Ya, nah ini membuat tadi kita jadi kurang bergerak, sedangkan asupan energinya berlebihan. Itu yang disebut obesitas. Secara spesifik, ya, itu harus diukur. Ada tolak ukurnya, boleh next slide, ya. Obesitas itu dikatakan terjadi kondisi disebut obesitas kalau parameternya, indeks massa tubuhnya, ya, itu melebihi angka 27. IMT atau indeks massa tubuh itu apa sih? Itu adalah perbandingan, ya, rasio berat badan, ya, dengan tinggi badan, ya. Tapi bukan cuma dari IMT-nya saja, ya, di atas 27, tapi lingkar perutnya mesti diukur. Satu hal yang menarik, ya, lingkar perut ternyata menjadi salah satu faktor risiko dari berbagai penyakit metabolik, ya, yang menyebabkan sekarang paling terkenal ada stroke, ya, serangan jantung, ya. Banyak orang bilang sakit kok dadakan, gitu ya. Sebenarnya nggak dadakan. Kita udah tahu hal itu sudah terjadi ditumpuk sedikit demi sedikit selama proses hidup kita. Nah, dampaknya obesitas itu apa? Next slide. Dampaknya macam-macam, Bapak Ibu. Ya, dari asma, sleep apnea, tadi stroke, diabetes, penyakit jantung, ya. Dan yang hari-hari ini cukup naik kasusnya adalah dengan kasus keganasan. Ternyata orang yang terjadi penumpukan lemak berlebih itu beresiko lebih tinggi, ya, mengalami kondisi-kondisi keganasan atau bahasa terkenalnya yang kita sebut kanker. Ya, kita sama-sama tahu kalau bicara kanker, ya, prosesnya panjang. Terus kemudian pengobatannya panjang, bahkan sampai hari ini untuk yang dikatakan benar-benar menyembuhkan itu belum ada. Ya, tapi banyak obat-obat yang mengusahakan untuk mengeliminasi sel kankernya. Nah, satu statement yang harus sama-sama kita tanam nih. Lemak itu sumber penyakit. Nah, ya, lemak itu sumber penyakit. Yang paling banyak stroke dan jantung pembunuh nomor 1 di dunia. Ya, tadi saya ngobrol-ngobrol sama Dokter Reza, ya. Anak-anak sekarang, ibu-ibunya bilang gini, makin gemuk, makin lucu, makin sehat. Kalau anaknya gemuk, artinya orang tuanya sukses bikin anaknya sehat. Ternyata fakta menarik, ya, pembentukan plak aterosklerosis itu dimulai dari anak usia 12 tahun. Nah, Bapak Ibu yang di rumah mulai pikirkan, anaknya cabi, gendut, enak dicubit, ya, tapi ternyata kita memberikan potensi penyakit untuk dia di atas usia 30 tahun nanti. Jadi benar-benar mesti di-concern. Body fat yang tinggi menyebabkan banyak hal, ya, segala macam penyakit. Boleh next slide. Saya mau sedikit menginformasikan bahwa lemak itu ada 2 jenis, Bapak Ibu. Ada yang lemak di bawah kulit yang disebut lemak subkutaneus, ya. Ada juga lemak visceral. Yang paling bahaya itu yang lemak visceral. Kenapa? Karena, boleh next slide, nempel sama organ-organ tubuh kita. Bisa dilihat di gambar, perbedaan organ yang diselimuti dengan lemak sama
yang tidak diselimuti lemak. Terjadi kondisi yang disebut degenerasi lebih cepat. Ya, di paling terkenal fatty liver. Ujungnya kemana? Sirosis. Hatinya jadi keras ya. Bukan dikit-dikit ngambek Pananda. Ya, keras hati kan biasa dikit-dikit ngambek, bukan itu bukan. Tapi nih livernya jadi tidak bekerja. Jantung, ginjal, semua bisa terselubungi oleh lemak. Dan ini yang bikin berbagai macam penyakit bisa muncul. Nah, ini ada satu pertanyaan yang paling sering disampaikan sama saya ya. Itu begini, dok, saya itu dulu waktu remaja, waktu muda, waktu zaman kuliah, itu makan malam nggak apa-apa dok, nggak gemuk. Sekarang dok, mohon maaf, napas banyak dikit aja dok, gemuk dok. Gimana nih? Nah, ternyata Bapak Ibu, kegemukan yang menjadi wabah global saat ini itu dipengaruhi dengan kondisi yang disebut aging atau penuaan. Ya, kita selalu berpikir, wah, mungkin teman-teman di rumah waktu dengar topik ini topik bukan buat saya. Ya, kenapa? Oh, saya bagus dok, saya yang dapat anugerah makan banyak tapi tetap kurus. Nah, itu curang ya, Pananda. Ya, makan banyak tapi tempat kurus. Nah, ternyata mungkin Anda sekarang nggak khawatir, tapi beberapa tahun ke depan proses penuaan itu terjadi. Dan itu bisa terjadi pada Anda di mana metabolismenya melambat ya, dengan kebiasaan makan yang tidak baik, kebiasaan gerak yang kurang ya, tentunya akan terjadi yang disebut obesitas. Nah, ini saya mau menunjukkan Bapak Ibu, ada wanita sama-sama 55 kilo dan pria sama-sama 72 kilo ya. Tapi kita bisa lihat, yang satu ada fat balance-nya, yang satu shaping-nya bagus. Yang kanan juga seperti itu ya, tapi yang satu lagi six pack, bukan rice pack Bapak Ibu. Nah, itu yang bahaya. Nah, kenapa? Karena komposisi lemaknya yang berbeda. Nah, slide berikutnya, jangan kaget, boleh next slide. Ternyata Bapak Ibu, 2 kilo lemak itu ukurannya sebesar ini. Tapi 2 kilo otot ukurannya sebesar ini. Kadang saya suka gemes sama pasien-pasien saya bilang, dokter, ini udah jaga makan, masa cuma turun 1/4 kilo? Udah deh dok, gak usah lagi deh jaga makan, gak usah lagi deh olahraga, gak ada gunanya. Jangan dulu, lihat dulu perbedaan massa lemak dengan massa otot ya, ternyata signifikan. Jadi jangan kita pikir cuma turun 1/4 kilo, cuma turun setengah kilo, gak ada artinya, enggak. Kalau yang turun itu adalah lemak, maka itu merupakan progres yang baik buat kita semua. Nah, ini yang mesti menjadi concern ya. Jadi yang hari-hari ini sedang berjuang untuk hidup lebih sehat, mencegah obesitas atau memperbaiki masalah obesitasnya, jangan patah arang. Ya, tetap semangat. Kenapa? Hasil kecil pun ternyata maknanya besar. Apa sih yang bikin pengaruh pada obesitas gitu ya? Nah, ini semua bahan saya mengikuti program dari Kementerian Kesehatan. Obesitas menjadi concern juga ya. Bahkan angkanya naik 18% dalam 1 tahun disampaikan pada anak remaja obesitas dari Rikesdas 2019. Nah, ini faktornya apa? Ada gaya hidup yang tadi saya bilang, mager ya, jarang bergerak ya, terus kemudian lebih banyak konsumsi makanan yang tinggi karbohidrat ya, terus kemudian faktor lingkungan ya. Tidak dipungkiri saat ini walaupun banyak komunitas-komunitas olahraga ya, seringkali komunitasnya juga olahraganya sih setengah jam ya Pak. Tapi habis itu selesai olahraga nongkrong di mie ayam 2 jam. Bukan cuma mie ayam tapi dengan teman-temannya yang lain. Nah, ini penting ya, bagaimana kita membangun lingkungan yang sehat, komunitas yang sehat. Genetik memang tidak dipungkiri ada faktor, tapi ini bukan menjadi penentu utama. Masalah hormonal itu juga bisa jadi pengaruh ya. Faktor psikologis dan adanya penggunaan obat-obatan tertentu. Nah, sekarang kita masuk terkait tipsnya bagaimana untuk mengatasi ya. Nah, tentunya yang menjadi dasar yang utama adalah pengaturan pola makan. Selama ini kita mungkin tanpa disadari terlalu banyak makan makanan dengan karbohidrat tinggi ya. Saya ngasih contoh satu pasien saya ya, luar biasa sekali. Saya tanya, "Pak, sarapan enggak?" "Sarapan, Dok." "Sarapannya apa?" "Oh, nasi uduk dikit, Dok." "Oh, oke, bagus, Pak. Dikit ya? Berapa?" Paling setengah piring." "Oh, oke." "Lauknya apa, Pak?" "Pakai mie, Dok." "Oke, pakai mie goreng." "Sayurnya apa, Pak?" "Sayur kentang." "Oke, sayur kentang." "Terus pakai apa lagi?" "Oh, tambah bakwan jagung 2." Ternyata dalam satu piringnya dia itu semua sumber karbohidrat.
Faktanya itu yang terjadi di Indonesia. Makanya penyakit-penyakit metabolik, obesitas itu menjadi fakta nyata yang saat ini mengancam kesehatan kita, ya. Jadi kita mulai mesti perbaikin ya, konsumsi sayur dan buah minimal 5 porsi setiap harinya pada waktu makan, ya, dan snack. Jangan pikir snack sambil ngopi gitu ya. Ya, kalau ngopi masih kopi pahit masih oke, ya. Tapi memang yang terbaik disarankan adalah yang tinggi serat, yaitu seperti buah-buahan, ya. Kemudian membatasi tidur yang berlebihan. Nah, ini selama masa pandemi ya, banyak orang siklus tidurnya berubah. Bilang, wah malam kerja, jadi siang tidurnya lebih dari 8 jam. Nah, ternyata itu salah satu faktor yang menyebabkan, ya. Aktivitas fisik yang tadi saya bilang, ya. Jadi ada 2 hal, nanti saya akan bahas di belakang. Terus kemudian kebiasaan dengan penggunaan gadget ya, dan batasi konsumsi seperti gula, garam ya, dan lemak berlebih, olahan makanan yang digoreng. Ya, saat ini banyak metode kalau yang hobi goreng-goreng tanpa menggunakan minyak. Ya, ada alatnya, ada caranya ya. Kalau browsing di YouTube tentunya bisa banyak ketemu. Saya mau sampaikan bicara soal aktivitas fisik ya. Banyak bilang begini, terutama ibu-ibu. Dok, saya ini udah nyuci, nyapu, ngepel ya. Terus ngapain lagi? Itu kan udah sama kayak olahraga. Nah, ini mesti dibedakan ya. Informasi yang harus kita tahu, ada yang namanya aktivitas fisik, ada yang namanya latihan fisik. Keduanya sama-sama diperlukan. Aktivitas fisik apa? Kalau misalnya kantornya 3 lantai, mau ke lantai ketiga ruangannya, kalau bisa jangan naik lift, tapi naik tangga. Ya, itu hal-hal sepele Bapak Ibu. Ya, atau misalnya warungnya dekat, ya, nggak usah naik motor dulu deh, jalan kaki sebentar. Nah, itu yang mesti kita sama-sama usahakan. Ada aktivitas fisik, upaya selalu untuk bergerak, ya, dan harus dilakukan secara teratur, ya, setiap hari untuk aktivitas fisik. Kalau latihan fisik itu yang juga harus ditingkatkan, yaitu apa? Waktu secara khusus olahraga, ya, frekuensi 3-5 kali per minggu, ya. Terus kemudian waktu paling sedikit 150 menit dalam 1 minggunya. Ya, ada tolak ukur yang bagus untuk gampang ya, itu 10.000 langkah per hari. Nah, saya yakin saat ini udah mulai banyak yang pakai smartwatch ya, bisa dihitung tiap hari. Nah, untuk ibu-ibu kabar baiknya boleh kelilingin mall. Ya, yang penting 10.000 langkah. Bahayanya buat bapak-bapak, takutnya ibunya mampir-mampir ya. Nah, itu makanya biasa kalau suami istri ke mall, itu saya lihat ada suami istri yang mesra banget, Pak. Digandeng terus ibunya. Ya, bukan karena ini sayang ternyata, takut lari kemana-mana istrinya. Nah, ini penting, sama-sama suami istri olahraga aktivitas fisik 10.000 langkah. Tipsnya, kalau yang sekarang sudah mengalami obesitas, ya kalau yang belum tahu dok saya obesitas apa enggak, datang ke dokter terdekat untuk dicek IMT-nya. Kita bisa lihat, bisa konsultasikan. Ya memang tentunya target kita adalah penurunan berat badan, ya itu mengurangi asupan energi 500 kilokalori per hari. Jadi memang tidak boleh terlalu drastis, tapi harus secara bertahap ya. Aktivitas fisik ditingkatkan ya, terus kemudian bersama keluarga, nah itu penting banget ya, artinya menjalaninya dengan enjoy ya. Olahraga itu bukan hukuman, tapi olahraga itu apresiasi terhadap tubuh kita atas anugerah dari yang di atas ya. Terus kemudian tidak mengurangi jumlah asupan makan secara drastis. Nah ini waktu kemarin bulan Ramadan ya, banyak yang protes sama saya, dok 1 minggu 2 minggu saya puasa, berat badan saya turun, alhamdulillah seneng banget. Masuk minggu ketiga, komplain, Dokter Marcel, naik nih, padahal puasa. Kenapa ya? Tubuh kita ternyata punya mekanisme. Saat mengalami stres yang berlebih dalam waktu mendadak, maka tubuh akan memerintahkan otak akan memerintahkan kepada tubuh untuk melakukan produksi lemak. Tujuannya apa? Karena tubuh kita membaca, oh jangan sampai bosku, tubuh kita sakit. Makanya dia kasih tahu ke liver, ayo produksi lemak, jagain. Makanya diet yang sehat, diet itu artinya pengaturan makan, bukan tidak makan. Ya, jadi yang benar adalah pemilihan makannya benar, bukan tidak makan. Saya tahu ada berbagai macam metode ya, seperti intermittent fasting dan lain-lain ya. Saya tidak mau mengkontroversialkan hal tersebut, tapi ternyata tubuh kita harus memahami, mempunyai mekanisme yang kita juga harus pahami. Ya. Kemudian untuk obat-obatan penurun berat badan ini harus dalam pengawasan tenaga kesehatan.
Banyak yang beredar di luar sana, dalam 1 minggu turun secara drastis. Hati-hati, tubuh kita itu beratnya ada 4 komposisi. Berat tulang, berat otot, berat air, sama berat lemak. Yang boleh diganggu itu berat lemak sama berat otot. Tulang sama air tidak boleh diganggu. Kalau diganggu biasanya sakit. Ya, obat-obat diet yang tanda kutip tidak benar itu apa? Menurunkan air dalam tubuh kita secara signifikan. Nah, itu yang berbahaya. Nah, saya sedikit share bagaimana pola makannya ya. Kurangi konsumsi karbohidrat kompleks, nasi, roti, kentang ya. Kemudian yang manis-manis ya. Di sini gula pasir, gula merah, sirup. Nah, termasuk gula pengganti Bapak Ibu. Ya memang itu kalorinya lebih rendah, tapi kalau sehari konsumsinya 3 sampai 5 kali sama aja. Ya, jadi mesti diperhatikan. Terus kemudian pola makan dengan pola piring T, ini yang mudah ya. Artinya apa? Yang karbohidratnya itu kalau bisa hanya 1/3 dari piring. Yang sisanya apa? Tinggi protein sama tinggi serat, sayur dan buah. Kurangi konsumsi seperti mengolah makanan dengan digoreng, santan kental, mentega, dan margarin. Ada yang disebut pola makan B, utamakan konsumsi protein rendah lemak ya, telur, ikan ya, buah sebagai makanan selingan, jadi snacknya ya. Air putih harus cukup. Perbanyak konsumsi sayur yang diolah dengan cara direbus dan ditumis. Memang Indonesia kita kulinernya luar biasa, makan sayur ya, tapi diolahnya pakai santan dan sebagainya ya. Terus kemudian hindari buah-buahan yang berenergi tinggi ya. Ini buah-buah juga ternyata ada hal yang mesti diperhatikan ya, seperti mangga, sawo, durian, cempedak, pisang, serikaya, alpukat. Pada orang yang ingin menurunkan berat badan, ini harus dihindari. Pertanyaan yang sering ini, dok, saya kalau turun drastis gimana gitu ya. Nah, ini yang mesti diperhatikan, ada anjurannya 0,5 sampai 1 kilo setiap minggu secara bertahap dengan pembatasan energi 500 kilokalori setiap hari. Jadi turun terlalu drastis itu juga berbahaya. Kalau yang belum obesitas, apa yang harus dicegah? Tentunya pengaturan pola makan yang sehat ya. Pola makan yang tadi untuk menurunkan boleh diikutin nggak? Boleh ya. Terus gula, garam, lemak, nah ini kalau bisa dihindari ya. Makannya nggak enak dong, oke boleh tapi jangan banyak-banyak. Aktivitas fisik dan latihan fisik ya. Tidak mengkonsumsi rokok dan alkohol. Jaga berat badan ya, dan memang kalau IMT-nya sudah melebihi dari angka 27 segera konsultasikan ke dokter ya. Jadi setiap kita penting melakukan pencegahan penyakit ya, jangan tunggu sakit. Karena bukan cuma masalah biaya, tapi masalah waktu, masalah momentum sama keluarga yang kita kehilangan. Ya itulah yang tentunya akan membuat kita tidak bisa menikmati hidup. Mungkin sekian dari saya, tetap sehat, cegah obesitas sumber penyakit. Oke, big applause dong buat Dr. Marcel. Luar biasa ya, banyak sekali informasi yang luar biasa yang sudah kita dapatkan. Tahan ya, saya juga punya banyak sekali pertanyaan dari informasi menarik tersebut ya. Teman-teman silahkan, sementara kita mempersiapkan pertanyaan ini udah banyak banget dok. Pertanyaan yang sudah masuk, nanti akan kita coba bacakan. Pertanyaan yang terpilih, sementara disiapkan, saya mau tanya-tanya dulu. Ya dok ya? Boleh ya dok ya? Karena saya setuju sekali ya tadi yang seperti yang disampaikan oleh Dr. Marcel, olahraga itu bukan hukuman, setuju ya dok ya, tapi itu merupakan apresiasi bagi tubuh kita, setuju ya dok ya. Nah, mau olahraga nanti deh pas malam, ya udah besok pagi deh, bangunnya telat, sore deh, sorenya banyak aktivitas, besok pagi deh sama aja dok, ngelur terus nggak jadi olahraganya. Sementara itu merupakan salah satu kunci kunci super justru ya dok ya, selain menjaga pola makan, bukan menghindari makanan kalau diet, bukan begitu dok? Saya contohnya ya, saya calon pasien ya, tadi udah disinggung-singgung, ada yang perutnya buncit, yang segala macam gitu. Karena saya baru kemarin beberapa hari lalu udah pulang mudik, udah periksa kesehatan, kolesterolnya naik jadi 217, terus kemudian asam uratnya naik jadi 7 gitu ya dok ya, berat badan naik tambah 2 kilo, itu kan merupakan hal yang perlu kita concernkan, betul ya dok ya. Nah betul. Kalau mengenai diet kan pasti yang disarankan oleh dokternya adalah saya harus olahraga 5 kali sehari, kurangi makanan 5 kali seminggu, 3 sampai 5 ya, 5 kali latihan seminggu. Fisik. Terus kemudian yang saya menarik yang dari tadi dokter Marcel sampaikan adalah 500
kilokalori per hari gitu ya dok Itu ya? yang harus dikurangin. Itu yang Jadi harus dikurangi. nggak boleh ekstrim gitu ya. Wah karena kemarin makan banyak gitu. Yes. 3 hari nggak makan. Udah Waduh kalap, Dok. jangan gitu loh. Artinya nggak boleh ekstrim dikurangin, tapi maksimal dalam hari dikuranginnya 500 kilokalori per hari. Ya, karena prinsipnya dasarnya adalah defisit kalori. Oke. Ya. Defisit kalori itu artinya apa? Energi yang dikeluarkan harus lebih banyak dibanding energi yang masuk. Energi yang kita keluarkan harus lebih banyak daripada asupan energi yang masuk. Oke. Gitu. Jadi makanya tapi dikuranginya tidak boleh ekstrim. Ini termasuk begini. Buat teman-teman yang hobi olahraga, karena abis kemarin lebaran makannya nggak terkontrol. Biasa sepedaan 1 jam. Ini karena pengen harus dibakar habis. Sepedaan 3 jam. Itu sangat tidak direkomendasikan. Gitu. Jadi memang harus secara bertahap. Karena tadi tubuh akan membaca itu ada stres. Termasuk dari pengaturan pola makan. Nah, kayak olahraga tadi ya. Olahraga apa yang terbaik menurut Mas Nanda? Olahraga yang terbaik. Kalau olahraga yang terbaik sih kalau saya ya dok ya kemarin yang habis konsul. Kalau untuk saya dengan berat badan saya yang sekarang itu saya disarankan untuk paling tidak jalan kaki. Jalan kaki ya. Nah. Tidak boleh jogging ya dok ya, dihindarin katanya. Katanya nanti kalau misalnya ini sih bisa konsultasi olahraga sama yang terbaik ya itu adalah olahraga yang dilakukan. Berarti karena kalau yang tidak dilakukan itu bukan olahraga yang baik. Oke. Karena banyak tadi kita wacana. Iya benar dok. Nanti siangan, nanti malaman, besok, Sabtu depan, minggu depan. Hoax dok. Olahraga yang terbaik adalah olahraga yang dilakukan. Makanya saya selalu kembalikan, kita mesti kaji bagaimana kebiasaan pasien, pola hidup, pekerjaan ya. Kita harus memberikan saran yang sesuai dengan kondisinya. Jangan kita bilang, ini bagusnya sekian jam olahraga, lari atau dan sebagainya. Tapi ternyata mungkin kondisi rumahnya kurang tepat, ya, kondisi lingkungannya kurang tepat. Kalau dalam kedokteran keluarga, ya, aspek ilmu yang saya pelajari itu harus ada yang namanya kajian dari lingkungannya, rumahnya seperti apa, gitu ya. Nah itu yang kita sebenarnya bisa gali untuk memaksimalkan tadi, ya, dalam pencegahan terhadap obesitas selain dari pola makan dan pengaturan aktivitas fisik dan latihan fisik. Jadi teman-teman semua, olahraga yang paling baik itu adalah olahraga yang dilakukan. Karena kalau nggak dilakukan nggak ada gunanya. Ya benar ya. Oke dok, satu lagi dok ya. Sembari kita persiapkan beberapa pertanyaan ya. Nah, saya udah masuk ke beberapa hari ini udah mulai ya karena udah keluar hasil. Jadi yuk kita mulai jaga pola makan gitu ya. Nah saya tadi baru ngeh juga nih dari slide yang tadi dokter sampaikan. Kemarin pagi saya sarapan pakai alpukat. Buah ya dok ya, kan tadi disaranin buah ya dok, ya kan. Pakai alpukat dipotong-potong sama istri saya plus pisang plus gula merah. Waduh. Wah nikmat dok, nikmat banget. Tapi kayaknya tadi ada di salah satu bagian apa itu dok? Yang buah-buah yang tadi ternyata dihindarin untuk orang yang sedang dalam program penurunan. Iya. Betul. Kenapa dok? Ya itu tadi lebih ke tinggi kalorinya. Tapi itu enak banget dok kemarin pagi saya sarapan itu. Nah termasuk terkait konsumsi buah ya, ini mesti diperhatikan. Terutama banyak pasien saya bilang begini ya, dok malam agak lapar gitu ya, makan buah nggak apa-apa kan dok? Nah ini mesti diperhatikan, boleh nggak? Boleh memang makan buah, tapi mesti diperhatikan makannya harus minimal 4 jam sebelum waktu tidur. Kenapa? Agar tadi kalorinya tidak menumpuk pada saat kita beristirahat, di mana aktivitas fisiknya nggak ada. Ya, jadi memang mesti diperhatikan buah itu bisa menjadi selingan ya, snack. Kapan disarankannya ya? Misalnya antara jeda makan pagi dengan makan siang. Saya ngambil contoh sarapan biasa jam 7, makan siang biasa jam 12. Jam 9, setengah 10 bolehlah ngemil buah. Kemudian misalnya biasa makan malam jam 6 atau setengah 7, makan siang jam 1, setengah 2. Jam 3, setengah 4 mungkin boleh konsumsi buah. Tapi ya. Kalau bisa hindari buah-buah yang tadi itu gitu. Betul sekali. Gitu. Lebih konsumsi yang mungkin lebih ke misalnya contoh ya, pepaya, kemudian buah naga, apel juga boleh. Tapi memang perhatikan ya kalau buah pada orang-orang yang memiliki gangguan asam lambung atau kita sebut dispepsia atau MAH ya umumnya, itu mesti perhatikan buah-buah yang asam juga mesti dihindari gitu ya. Oke, karena berbicara buah dok, ya saya juga pernah baca juga ya kalau bisa
apel itu jangan justru dimakan di malam hari. Apakah itu betul dok? Karena ada juga yang saya nggak makan cukup satu apel aja, misalnya gitu dok ya. Yeah. Tapi ternyata yang saya baca justru jangan makan apel di malam hari karena itu akan menghambat pertumbuhan zat apa gitu dok, benar nggak dok? Ya, salah satu yang paling sering dikeluhkan adalah lebih ke asamnya ya. Oh, gitu. Okay. Kemudian itu nanti pengaruh pada besok paginya, rasa mual, rasa nyeri ya. Itu kalau dari apel ya. Tapi kan memang bisa dipilih yang kan apel ada berbagai macam jenis ya. Bisa cari yang tidak terlalu asam gitu. Oke, baiklah ya. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan dari Hana. Nah, ini khusus untuk Dokter Marcel. Pertanyaannya dok ya, apa kabar dengan Dewi Di? Oh bukan. Oh bukan, maaf. Dokter Marcel yang lain kayaknya ya. Dok, bagaimana orang dengan vegan? Nah, terkena fatty liver. Oke. Terus bagaimana mengatasi anti-aging dan mikronutrien? Apa yang disarankan dok? Wah, ini dua hal yang berbeda ya. Jadi saya jawab yang nomor 3 dulu ya. Oke. Jadi bagaimana dengan vegan yang terkena fatty liver? Nah ini menarik ya, dok. Saya udah makannya sayur-sayuran, tapi kok kolesterol saya masih tinggi. Terus kemudian bahkan ada yang sampai fatty liver. Nah biasa saya tanya dulu, ya ini vegannya dari kapan? Ya karena banyak yang ternyata belum lama, terus ternyata dulunya hidupnya tidak teratur, pola makannya, ya jangan kita berharap dalam waktu singkat langsung terjadi perubahan signifikan, tentunya enggak. Ya tapi ada yang bilang dulu enggak, saya tanya lagi, dulu enggak apa? Enggak diperiksa atau memang enggak tinggi, enggak fatty liver gitu. Jadi mesti dikonfirm dulu. Nah, namun memang ternyata ada kondisi yang kita sebut genetik, ya. Saya punya pasien, ya, dia rajin berolahraga, makannya dijaga, tapi triglyceridnya 300-an gitu ya. Faktornya apa? Faktor genetik. Ya, ternyata orang tuanya, kakeknya itu juga seperti itu. Kebetulan bapak sama anak ini pasien saya. Ya, saya tanya orang tuanya juga ternyata oh iya triglyceridnya dulu juga suka tinggi. Ada kasus tersebut tapi memang tidak banyak. Ya, yang utama dari mana? Yang utama adalah dari pengaturan pola makannya tadi sama aktivitas fisiknya itu yang harus ditingkatin ya. Jadi kalau bertanya tadi vegan gimana kena fatty liver, kita kaji dulu. Terus kemudian kalau memang tadi faktornya genetik ya, memang kita perlukan bantuan tata laksana dengan medikamentosa atau pemberian obat-obatan ya. Kemudian pertanyaan nomor 4, bagaimana mengatasi aging kali ya, penuaan dan mikronutrien apa yang disarankan. Nah, kalau kita bicara penuaan ya, sebenarnya penuaan itu bukan mukanya kelihatan tua. Kalau sebenarnya penuaan ini tidak bisa dihindari dok. Yes, betul sekali ya. Makanya tapi kita maintain gitu dok, apa gimana? Kita lambatkan, makanya anti-aging. Dengan cara salah satunya ya. Anti-aging ini. Nah, memang gini. Aging itu banyak terkondisi dengan penampilan di luar, wajahnya berkerut, ya, terus kemudian kulitnya kendor, ya. Padahal kalau bicara aging ini, organ-organ tubuh kita, sel kita semua akan mengalami penuaan. Faktornya apa? Banyak hal. Saat ini kita tidak pungkiri hidup dengan oksidan, yaitu apa? Polusi. Ya, yang cukup tinggi ya. Makanya sekarang udah istilah go green gitu ya. Itu penting banget memang ya, artinya lingkungan yang sehat, kondisi yang sehat. Kita Indonesia beruntung ya, 2 pabrik mobil listrik terbesar dunia mau bikin di sini. Yes, wah, betul, dok. Saya sih berharap dalam 2-3 tahun ke depan minimal Jakarta di Jabodetabek ya nggak ada lagi mobil yang dengan asap gitu ya. Amin. Wah itu kan, saya yakin akan lebih sehat ya. Anak-anak kulitnya cerah-cerah nanti ya, karena polusinya hilang gitu ya. Nah, mikronutrien apa yang disarankan? Prinsipnya gini, tubuh kita memerlukan makro dan mikronutrien ya. Sebenarnya kita dapatkan dengan asupan gizi seimbang ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cari, kalau dulu terkenalnya 4 sehat 5 sempurna, sekarang udah nggak dipakai. Ya sekarang namanya asupan gizi seimbang. Nah itu mesti dilihat. Namun memang pada kondisi tertentu ya, ada orang-orang yang mengalami defisiensi atau insufisiensi. Jadi kadarnya terlalu rendah. Memang ada pemeriksaan-pemeriksaan tambahan yang mesti dipastikan kalau ada mikro atau makronutrien yang kekurangan ya. Tentunya biasanya kita bantu dengan pemberian suplementasi. Begitu. Oke, ada suplementasi juga kalau dilihat. Kalau diperlukan. Ya. Baiklah, mudah-mudahan pertanyaan dari Mbak Hana bisa terwakilkan ya. Nah, berikutnya kita ada pertanyaan juga dari Rizky ya. Rizky izin bertanya nih Dokter Marcel, masih Dokter Marcel ya. Bagaimana tips cara mengatasi keinginan makan yang berlebih yang dapat menyebabkan obesitas? Nah, tipsnya apa nih ya? Dan apakah obesitas juga bisa terjadi karena gaya hidup
Selain nafsu makan banyak, serta bagaimana untuk diet vegan, apakah dianjurkan untuk penderita obesitas? Monggo dok. Ya, oke. Pertama keinginan Tutup makan. mata jawabannya dok. Nah, itu dia. Tapi kalau udah terlanjur sebelumnya nonton vlog kuliner ya, kebayang-bayang pas itu. Yes. Nah, yang Sama kurangi aktif jempol di GoFood gitu ya dok ya. Nah, yang pertama begini. Ya. Banyak kita coba saya tanya di sini ya. Siapa yang tadi pagi sarapan? Saya dong dok. Sarapan ya? Karena saya salah satu orang yang percaya, istri saya terutama ya. Pokoknya mulu mau diet apapun sarapan tetap. Ya. Sarapan itu penting. Faktanya banyak orang men-skip sarapan. Yes. Ya, dengan alasan sibuk, ada juga yang pikir, "Oh, biar lebih banyak yang dibakar dari bangun tidur dan sebagainya." Ternyata gini, salah satu yang menyebabkan nafsu makan kita tidak terkontrol pada waktu siang adalah karena pagi kita tidak sarapan. Tubuh, sel kita menganggap kekurangan energi. Sehingga waktu jam makan siang dia bilang, ayo serbu makan yang banyak ya. Jadi tidak terkontrol nafsu makannya. Makanya salah satu sarannya tadi pada slide saya dari Kementerian Kesehatan itu disarankan makannya tepat waktu ya, dan makan 3 kali sehari, dan bahkan snack tadi disarankan seperti saya sampaikan ya. Ada snack di jeda antara makan pagi sama makan siang, itu tujuannya apa? Pada waktu makan siang nafsu makannya terkontrol. Sama untuk makan malam. Kenapa perlu ada snack sore diganti buah-buahan? Agar makan malamnya nafsu makannya terkontrol, tidak berlebihan. Itu salah satu yang paling sering jadi masalah. Ya, terus kemudian apa tadi? Obesitas terjadi karena gaya hidup. Tentu saja gaya hidup paling banyak sedentary lifestyle, jarang bergerak, malas bergerak. Ya, itu yang mesti diubah saat ini. Ya, terus kemudian bagaimana untuk diet vegan? Apakah dianjurkan untuk penderita obesitas? Ya, jadi kembali lagi ya, untuk makanan ya, untuk diet ya, itu sebenarnya bukan tidak makan, tapi pemilihan makannya harus tepat. Kita mesti kembalikan lagi ke kondisi setiap orang, makanya perlu konsultasi lanjutan ya. Seringkali kalau misalnya contoh, kita pukul rata, oh vegan aja biar turun drastis. Ternyata ada orang-orang dengan kondisinya dia ya, itu tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadinya apa? Mungkin bisa sukses 1-2 bulan. Tapi karena dia menjalaninya dengan tersiksa, terpaksa, kondisi yang sulit, setelah programnya selesai, pasti rebound. Toeng naik lagi. Kenapa? Karena tidak menyesuaikan dengan kebiasaan hidupnya. Yang paling penting adalah lifestyle-nya yang harus diubah. Ya, yang sesuai dengan kondisinya gitu ya. Saya ngasih contoh misalnya ya. Kalau misalnya udah terbiasa pagi sarapannya mungkin nasi gitu ya. Terus kita langsung bilang, nggak boleh makan nasi sama sekali. Stres nggak? Stres saya yakin. 1-2 minggu turun nggak? Turun. Selesai. Atau dokter Marcelnya lagi cuti. Wah, makan nasi deh. Balas dendam. Naiknya akan tinggi. Ya, makanya masih diperhatikan, bukan langsung di-cut ya, tapi kita mesti step by step. Gitu ya. Mungkin kurangi porsinya dulu dari setengah porsi. Mulai kurangin lagi hanya 5 sendok. Perbanyak apanya? Perbanyak proteinnya. Daging-dagingannya diperbanyakin. Perbanyak proteinnya ya dok. Ya, tapi perhatikan ya, protein rendah lemak. Ya, kalau misalnya contoh ikan ya, tadi ya dok ya, betul. Telur, ikan gitu pun ya, contoh ya, kayak salmon, tuna, marlin itu kan lemaknya tinggi. Nah, itu mesti dihindarin. Ya, ikan-ikan apa yang selain rendah lemaknya tinggi, harganya juga tinggi dong. Oh iya betul. Ya, penting juga untuk kesehatan dompet ternyata. Iya betul ya, dong. Ya. Nah, terus terkait sayur-sayuran ya, saya kembalikan lagi secukupnya ya. Banyak yang berpikir gini, saya makan sayur biar kurus. Tapi makannya banyak porsinya. Apa yang terjadi? Sama aja, kalorinya akan jadi tinggi. Gitu. Karena makan jumlahnya porsinya dalam jumlah yang banyak. Kalau untuk porsi, teman-teman semua tadi Dokter Marcel juga sudah sempat share ke kita, porsinya itu bukan porsi, tadi yang perbandingan dalam satu piring. Piring T, ya, apa tadi dok? Iya, piring T ya dok ya? Iya, betul. Nah itu jadi maksudnya gimana dok? Ya, jadi sepertiganya itu harus, karbohidrat paling banyak tuh sepertiga dari piring. Ya, tapi ini masih dikaji ya. Oke. Wah, piringnya banyak besar. Yes. Enggak, ini piring normal ya gitu ya. Piring flat yang kawinan yang agak gede gitu loh dok. Aduh itu enggak ya dok ya? Agak gede itu ya. Nah, tapi intinya gini, sepertiganya itu karbohidrat itu tidak menjadi dominasi ya. Karbohidrat maksimal, tidak menjadi dominasi di dalam satu piring tersebut. Maksimal kemudian sepertiga piring ya. Sisanya apa? Ya, 50% saya sarankannya yang tadi protein rendah lemak ya, terus kemudian baru sebagian sisanya boleh sayur-sayuran sayuran juga boleh apa aja, yang penting sayuran ya dok ya. Pengolahannya yang mesti diperhatikan
Oke, gimana tuh ya dok? kan baiknya disarankan yang direbus Oke. gitu ya. Jangan yang penggunaan santan ya. Ya. Apalagi sekarang pengolahan anak-anak muda makan sayur nggak? Makan sayur. Ternyata sayurnya digoreng-goreng tuh, ditepungin. Ya betul, Waduh, betul dok. itu juga sama aja dong. Pengolahannya tidak sesuai, jadi tinggi kalori juga, tinggi minyak, tinggi lemak gitu. Oke, jadi polanya tentukan teman-teman semua plus ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Setuju ya dok ya? Ya betul. Nah Oke. itu makanya perlu dikaji ya, Ya. gitu. Jangan banyak kita, mohon maaf, mengikuti influencer tertentu. Iya dok, karena itu Ujungnya apa? kalau sekarang kita Ya. tidak bisa pungkiri itu merupakan salah satu media yang paling Betul. cepat untuk Betul informasi sekali. didapatkan. Betul. Tapi teman-teman jangan lupa alangkah lebih baiknya kalau dikonsultasikan terlebih Betul dahulu sekali. apakah pola tersebut cocok dengan tipe Tipe dok, tubuh tubuhnya, kita, kondisi kesehariannya, kondisi keseharian, faktor riwayat genetiknya. Iya. Nah itu yang kita mesti gali gitu ya. Oke, jadi kalau mau diet yang benar, yuk segera konsultasikan agar kedepannya bisa bertahan lebih lama. Terus Betul. kemudian untuk menghindari kedepannya, siapa tahu ada penyakit-penyakit tambahan ternyata atau penyakit-penyakit baru yang muncul Ya, dengan betul salahnya program tersebut gitu ya dok ya? Betul. Oke, baiklah. Itu tadi ada pertanyaan-pertanyaan dari beberapa yang sudah masuk di kolom chat. Yang di sini ada yang mau bertanya mungkin? Yang di belakang mau bertanya? Yang di sebelah sana? Tadi masih ada kayaknya pertanyaan terakhir yang saya kelewat dari Puspita. Boleh ditampilkan kembali? Pertanyaan terakhir untuk Dr. Marcel ya. Pertanyaan terakhir untuk Dr. Marcel dari Puspita kalau nggak salah dari daerah Tangerang ya, dari daerah Tangerang. Dok, izin bertanya, kalau tubuh kurus Ya. bisa ada kemungkinan terkena obesitas kah? Nah, bagaimana cara mengenali gejalanya ya dok? Karena merasa nih tubuhnya ideal nih, kurus, singset langsing misalnya gitu dok. Oke, jadi kalau istilah obesitas tadi kan kita masih lihat definisinya penumpukan lemak ya. Nah, tadi saya ada jelaskan lewat slide saya, lemak itu ada dua. Ada lemak subkutan ya. Lemak subkutan itu yang kelihatan dari bentuk tubuhnya ya. Tapi ada yang disebut juga lemak visceral yang nempel sama organ tubuh ya. Maka dari itu ada saat ini yang biasa saya gunakan itu ada timbangan komposisi tubuh. Jadi kita bisa melihat bagaimana presentase lemak tubuhnya. Bahkan lemak visceralnya berapa lapis gitu ya. Untuk wanita ya, tadi ini Ibu Puspita ya, itu memang ada rasionya. Kalau lemak perempuan itu harus bisa 3 sampai 4 lapis visceralnya. Nah, biasanya kalau pasien-pasien saya ada nggak yang ternyata lemak visceralnya tinggi? Jawabannya ada. Ya, tentunya itu menjadi resiko penyakit. Kembali lagi itu resiko penyakit. Walaupun dari luar badannya bagus kok, tapi ternyata visceral fatnya masih di atas normal. Ya, masih di atas target. Nah, itu kalau dari sisi yang namanya pencegahan ya, itu kita harus berpikir jauh lebih dalam ya. Bahkan saat ini mungkin ada teman-teman di rumah juga dengar ya, ada salah satu artis terkenal yang dia dipetakan genetiknya punya resiko kanker dari generasi atasnya. Cuma dia memang responnya cukup ekstrim. Dia buang payudaranya karena gennya punya resiko kanker payudara. Nah, saat ini memang kalau bicara pencegahan penyakit sudah sampai sejauh itu. Nah, termasuk terkait obesitas gitu ya. Lemak tadi, lemak visceral sudah bisa diukur. Jadi kita bisa lihat. Nah, mungkin itu yang biasanya terjadi. Ya, istilah kekiniannya skinny fat gitu ya. Orangnya kurus tapi ternyata tadi biasanya taunya dari mana? Profil kolesterolnya aja lah. Jadi belum tentu loh badannya kurus ternyata kolesterolnya bagus, aman, enggak juga. Ternyata bisa juga enggak bagus profil lemaknya ya. Giran dicek komposisi tubuhnya lemak visceralnya tinggi. Kemudian rasionya lemak tubuhnya sama berat badannya lebih tinggi, tidak sesuai target. Kalau kayak pria itu bagusnya kan 15%, tidak lebih dari 15% gitu. Jadi bisa jawabannya, masih diperiksa. Mesti diperiksa. Ya. Ini sama nggak sih dok? Atau tadi yang tadi dokter sampaikan harus diukur. Tadi dokter juga sempat mention itu harus diukur juga nih berat komposisi berat tulang berapa, Betul. berat air, Betul. berat lemak sama berat otot ya dok. Kalau Betul. nggak salah satu lagi itu sama atau Sama, alatnya sama. alatnya sama. Alatnya Jadi sama. harus Sekali diketahui, ukur itu dapat datanya semua. Jadi bukan berarti kalau kita kurus merasa badan kita ideal, apakah ini sudah ideal dalam versi kolesterolnya berapa, Ya. berat ininya berapa, tapi harus Kalau diukur dalam terlebih konsep dahulu. kita tidak mau sakit
ke depannya. Jadi penyakit tuh ada yang dua ya, yang disebut non-communicable disease, artinya yang metabolik, tapi turunan gitu ya. Tapi ada juga penyakit yang ditularkan tadi kayak hepatitis dan sebagainya. Resiko tersebut nyata di Indonesia. Kenapa? Karena kita negara tropis, bahkan di kedokteran ada ilmunya tropis infeksi. Ya, itu dari luar negeri ke Indonesia buat belajar. Ya, nah jadi di kita punya dua resiko serangan penyakit tersebut. Kalau setidaknya kita amankan yang non-communicable disease, kita tinggal jaga sesuai instruksi Dokter Reza, jaga prokes, makannya harus bersih, ya. Tentunya kita akan bisa menikmati hidup dengan sehat. Oke, baiklah. Luar biasa sekali. Thank you Dr. Reza. Thank you juga Dr. Marcel ya sudah memberikan informasi kepada kita semua. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah disampaikan juga bisa menambahkan value untuk teman-teman. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan ternyata. Ya, nanti akan kita tampung dulu. Nanti izin Dok, mungkin kita akan berikan secara offline ya Dok ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. BNI Live.